Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabarnya? Ya, berjumpa kembali dengan Bu Fai di sini. Kita akan belajar pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah semuanya, kita akan mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya yakni tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya adik-adik. Ingat, untuk kebutuhan itu sendiri harus kita penuhi kebutuhan kita karena dengan begitu maka keberlangsungan hidup kita bisa teratasi. Namun untuk keinginan sendiri jika tidak dipenuhi maka tidak terjadi apa-apa atau tidak akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan kita. Dari bayi hingga dewasa, kita selalu membutuhkan barang dan jasa yang berbeda, dan kebutuhan tersebut semakin hari semakin bertambah. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan yang pertama adalah kelangkaan sumber daya manusia. Contoh kelangkaan sumber daya manusia adalah terjadi kekurangan tenaga kerja di sebuah perusahaan atau sebuah industri. Kemudian, kelangkaan akan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di alam, termasuk sumber daya biotik, hewan, dan tumbuhan, dan sumber daya abiotik seperti udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambang. Sumber daya ini nantinya akan dieksplorasi sehingga akhirnya bisa digunakan oleh manusia. Selanjutnya, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Sumber daya entrepreneurship merupakan salah satu faktor produksi yang fungsi dan tugasnya mengatur dan menggabungkan faktor produksi lainnya seperti tenaga, alam, dan modal sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia. Kelangkaan sumber daya modal merupakan sumber daya buatan yang dibuat oleh manusia digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses produksi. Nah, dari sumber daya modal ini dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dari kelangkaan. Yang pertama, disebabkan dari pertumbuhan penduduk. Ya, bagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun penduduk itu semakin bertambah di muka bumi ini, jadi menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat. Sementara alat pemuas akan kebutuhan tersebut seperti barang dan jasa semakin sulit untuk didapatkan. Lalu yang kedua, perbedaan letak geografis. Yang ketiga adalah kerusakan sumber daya alam. Kemudian yang keempat, rendahnya kemampuan produksi. Yang kelima, lambatnya perkembangan teknologi. Lalu bencana alam. Berikutnya yang menjadi penyebab kelangkaan adalah pandemi. Misalnya dampak kelangkaan terhadap perekonomian. Yang pertama adalah kenaikan harga. Lalu yang kedua, tidak terpenuhinya keinginan. Dan yang ketiga, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, angka dari pengangguran yang meningkat. Lalu yang kelima, meningkatnya kriminalitas. Dan yang keenam, angka kemiskinan yang terus bertambah. Lalu, bagaimana cara mencegah kelangkaan sumber daya? Yang pertama, kita menyusun skala prioritas. Kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Ketiga, menjaga kelestarian alam. Keempat, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam. Kelima, menciptakan barang substitusi atau barang pengganti. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu yang ketujuh, mengelola sumber daya modal yang tepat.